Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul crowdfunding. Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Ali Rahman, yang kedua saya sendiri Argina Rahmawan, yang ketiga Dinda Permatasari, yang keempat Laili Rofiah, yang kelima Rifki Aditya, yang keenam yaitu Maya Devalina. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian crowdfunding. Crowdfunding adalah ketika bisnis atau organisasi atau individu mendanai proyek atau usaha dengan sumbangan kecil dari banyak orang. Sederhananya, kerumunan orang yang akan mendanai proyek atau bisnis daripada didanai oleh satu atau dua investor besar. Dengan menerima dukungan yang diperlukan untuk arus pemasukan kas, cara dan usaha ini akan menarik banyak orang yang ingin membantu mendanai sebuah proyek. Sebagian besar kampanye seperti ini terjadi melalui platform internet dan telah menetapkan kerangka waktu kapan uang dinaikkan dan menggunakan tujuan moneter tertentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Ali Rahman ingin melanjutkan materi yang berjudul jenis dan ciri crowdfunding. Pada dasarnya, crowdfunding juga mempunyai beberapa jenis dan cirinya tersendiri. Berikut ini adalah jenis atau tipe-tipe dari sebuah crowdfunding. Yang pertama yaitu crowdfunding berbasis investasi. Crowdfunding tipe ini adalah di mana Anda berinvestasi dalam bisnis dan menerima imbalan sebagai imbalan yang biasanya berupa saham. Yang kedua yaitu crowdfunding berbasis pinjaman. Anda meminjamkan uang kepada individu atau perusahaan dengan imbalan tingkat bunga yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu crowdfunding berbasis donasi. Di sini, donor berkontribusi pada jumlah total untuk proyek baru. Yang keempat yaitu crowdfunding berbasis hadiah. Jika Anda memberikan uang sebagai imbalan atas imbalan yang dikaitkan dengan sebuah proyek atau menyebabkan Anda mendukungnya, maka ini adalah tipe crowdfunding yang berbasis hadiah. Yang kelima yaitu crowdfunding berbasis investasi. Tipe ini adalah di mana bisnis mencari modal, menjual kepemilikan dipertaruhkan online dalam bentuk ekuitas atau hutang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Rifki Aditya, saya akan menjelaskan tantangan dalam menjalankan crowdfunding. 5 tantangan utama yang mengganggu kampanye crowdfunding tipe berbasis hadiah. Yang pertama adalah menemukan dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, biaya sebelum, selama, dan setelah kampanye. Yang kedua adalah membuat pesan yang tepat dalam deskripsi kampanye yang akan menarik minat produk atau layanan. Yang ketiga adalah mengembangkan video kampanye yang informatif dan menarik yang menjelaskan produk dan manfaatnya. Tantangan utama adalah mahal untuk membuat video yang benar-benar bagus dan berdampak tinggi. Yang keempat adalah membuat dan merencanakan program hadiah untuk memaksimalkan ROI secara strategis. Yang kelima adalah menemukan metode pemenuhan yang paling efektif dan efisien untuk hadiah imbalan. Selanjutnya, saya Laili Rofiah akan menerangkan cara kerja crowdfunding. Jika Anda mengunjungi situs web crowdfunding, Anda harus dapat melihat gambaran umum proyek yang sedang mereka ajukan. Anda mungkin perlu mendaftar dengan situs web untuk melihat proses, untuk mendapatkan rincian lebih lanjut, atau berinvestasi dalam suatu proyek. Beberapa situs web crowdfunding membebankan biaya kepada investor yang mungkin merupakan persentase dari setiap keuntungan yang mereka dapatkan. Maka, jika Anda menemukan proyek yang menarik bagi Anda perlu mencari detailnya lebih lanjut sebelum memilih proyek tersebut. Bisnis, perorangan, atau perusahaan sosial yang ingin mengumpulkan uang harus memberi
tahu Anda mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama, beberapa banyak dana yang ingin mereka kumpulkan. Yang kedua, beberapa banyak dana yang didapatkan sejauh ini. Yang ketiga, bagian dalam bisnis yang ditawarkan atau jika relevan. Yang keempat, untuk apa uang yang dikumpulkan itu akan digunakan nantinya. Yang kelima, berapa lama proyek akan terbuka. Yang keenam, beberapa banyak orang yang telah berinvestasi. Yang ketujuh, apa yang akan Anda terima sebagai imbalan untuk investasi atau seperti saham di perusahaan. Investasi hanya dapat dilanjutkan jika bisnis berhasil meningkatkan jumlah penuh. Anda harus memiliki periode di mana Anda bisa memutuskan keputusan Anda dalam jangka waktu 14 hari jika Anda berubah pikiran nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Rizvalia, NPM 19.3023.001. Dalam hal ini saya akan melanjutkan tentang contoh dari crowdfunding. Kita ketahui dulu, crowdfunding itu merupakan salah satu bentuk pendanaan usaha yang berasal dari beberapa pemilik modal. Modal terkumpul nantinya akan diberikan kepada pelaku bisnis untuk menunjang perjalanan bisnis. Nah, sekarang ini banyak situs crowdfunding yang paling aman yang bisa dicoba untuk pelaku usaha. Nah, untuk mengetahui pilar utama dari sebuah crowdfunding adalah website dan pemilik modal. Usaha yang dijalankan nantinya didaftarkan ke dalam sebuah website terlebih dahulu. Siapapun yang tertarik dengan usaha tersebut dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang dilampirkan bisa langsung menanamkan modal di sana. Tunggu beberapa hari sampai kerja diproses, maka dana dari pemilik modal pun akan cair ke rekening si pelaku usaha. Secara garis besar, sistem ini memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat luas untuk membiayai proyek tertentu. Contohnya, sekarang ini banyak sekali pendanaan untuk tingkat proyek-proyek itu. Tidak semuanya proyek berhasil dari beberapa yang ditemukan. Banyaknya tingkat pendanaan yang signifikan. Banyak proyek yang dengan ide-ide bagus akhirnya gagal, sedangkan dengan yang lain yang premis sederhana malah berkembang melampaui batas dan selesai dengan semua harapan. Proyek-proyek crowdfunding ini cenderung mengikuti lebih kurang dari metode pertumbuhan viral, dan dengan demikian akan mustahil untuk mendapatkan prediksi tanpa pemasaran yang tepat. Contohnya, dari perusahaan yang meraih kesuksesan melalui bantuan kampanye Kickstarter atau M3D atau M3D, perusahaan didirikan oleh dua sahabat yang memproduksi printer 3D kecil atau 3D kecil. David Jonas dan Michael Armani mengumpulkan $3,4 juta untuk printer 3D mikro mereka di situs crowdfunding pada tahun 2014. Printer 3D kecil yang dilengkapi dengan berbagai tinta 3D tahan lama sekarang tersedia di Staples, di Amazon.com, INC, Brockstone, dan di tempat lain. Perusahaan ini memiliki penjualan yang berkisar antara 10 dan 15 juta dolar. Semua itu berkat diawali dari kampanye crowdfunding. Jadi, ide bisnis dari printer 3D kecil ini yaitu berawal dari situs crowdfunding yang sebagian besar dananya itu diambil dari masyarakat luas. Jadi dibantu oleh masyarakat luas sehingga ide-ide dari pelaku usaha ini bisa berkembang dengan sendirinya dan berkembang ke masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Parmatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko dari proyek crowdfunding. Crowdfunding adalah konsep baru dan berinvestasi dalam bisnis muda bisa sangat berisiko. Risiko utama crowdfunding berbasis investasi adalah: yang pertama, bisnis tempat Anda berinvestasi mungkin saja bangkrut. Banyak bisnis baru gagal dalam beberapa tahun pertama, sehingga Anda bisa kehilangan semua uang Anda. Kemudian, pengembalian dana tidak dijamin.
saham mungkin tidak naik nilainya, dan Anda mungkin tidak menerima pembayaran dividen atau bagian dari keuntungan. Berikutnya, kesulitan dalam menjual saham kembali. Saham biasanya tidak terdaftar, yang berarti Anda mungkin tidak dapat menjualnya dengan mudah, seperti Anda bisa menjual saham di perusahaan besar yang terdaftar di pasar saham. Berikutnya, platform crowdfunding itu sendiri mungkin bangkrut. Ini bisa berarti Anda kehilangan uang jika Anda membayar situs web crowdfunding tetapi bangkrut sebelum uang Anda diinvestasikan dengan bisnis. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.